Pondok Pesantren Jarampinggan saat ini tengah menerima peserta didik baru untuk tingkat MTS, MA, dan SMK. Dan Sobat Hima TV bisa lihat untuk penjelasan cara penerimaan ini di layar tag yang ada di layar ini. Baik, untuk selanjutnya kita langsung bergabung. Kalau tadi kita sudah bicara tentang wilayah agama, wilayah filsafat dari kosmologi ini, nah sekarang kita ketemu dengan pakar astronomi. Beliau adalah Profesor Dr. Thomas Jamaluddin. Kepada Profesor kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk bisa hadir dalam forum yang sangat istimewa ini. Saya diperkenalkan dengan Pak Maman oleh guru saya Pak Toha, karena saya alumni SMA 2 Cirebon. Dan alhamdulillah pada hari ini dipertemukan juga dengan Buya Syakur yang sudah sangat terkenal. Aspek kosmologi Islam banyak hal yang dibahas di sana. Dan tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Maman bahwa kosmologi Islam bukan hanya berbicara terkait dengan penciptaan alam semesta dan makhluk Allah di dalamnya, tetapi juga berbicara tentang kholiknya, tentang penciptanya. Saya ingin mengambil satu sisi saja dalam waktu yang singkat ini, dari sudut pandang astronomi terkait dengan kosmologi, dan tentu saja karena ini berbicara terkait dengan kosmologi Islam, saya membahas juga keterkaitannya dengan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan terkait dengan penciptaan alam semesta. Dan bagian yang saya ingin sampaikan juga ada di dalam buku kosmologi Islam tersebut. Kosmologi tentu dalam pandangan astronomi adalah ilmu yang membahas terkait dengan asal-usul alam semesta. Dan Al-Quran itu juga menjelaskan terkait dengan asal-usul alam semesta. Tentu pengungkapan astronomi sebagai sains dan Al-Quran sebagai wahyu Allah tentu berbeda. Tetapi substansinya bisa diintegrasikan. Tetapi ketika kita mengintegrasikan Al-Quran yang sifatnya mutlak dan tidak pernah berubah dengan sains yang sifatnya nisbi, relatif dan terus berubah, tentu tidak bisa secara langsung. Yang bisa kita lakukan adalah pada tataran tafsir. Al-Quran ada tafsirnya, sains pun ada tafsirnya. Nah, dalam tataran tafsir ini tentu bergantung dari penafsirnya, bergantung dari wawasannya, bergantung pada zamannya, bergantung dari sumber-sumbernya. Tadi Pak Maman menyebutkan bahwa saat ini sumber-sumber ilmu itu sangat melimpah sekali. Dengan internet, kita bisa menelusur berbagai sumber informasi, tetapi kita juga harus sadar juga, informasi yang tersebar di internet, banyak mutiara-mutiara yang bisa kita ambil, tetapi sampah-sampah pun harus bisa kita pilah, supaya informasi yang kita jaring adalah informasi yang benar, yang bebas dari sampah-sampah. Nah, terkait dengan tafsir ini pun sama. Tafsir Al-Quran terus berkembang, tafsir sains juga bergantung dari sudut pandang penulisnya. Saya ingin membahas secara ringkas saja terkait dengan penciptaan alam semesta, karena subjudul dari buku kosmologi Islam ini adalah menyingkap rahasia penciptaan. Secara astronomi, seperti apa sih alam semesta ini diciptakan? Dan dalam bahasa Al-Quran itu juga seperti apa? Ternyata keduanya ini bisa diintegrasikan. Bahasa Al-Quran terkait dengan penciptaan alam semesta itu diungkapkan dengan bahasa sittati ayam, 6 hari penciptaan. 6 hari penciptaan di dalam Al-Quran berbeda dengan konsep 6 hari penciptaan dalam konsep Kristiani. Karena dalam konsep Kristiani, 6 hari penciptaan itu mirip seperti Senin sampai dengan Sabtu, dan pada hari Minggu itu adalah hari Tuhan, Tuhan beristirahat.
Kira-kira seperti itu. Tetapi dalam konsep sitati ayam, ini kalau kita baca surat An-Nazi'at ayat 27 sampai dengan ayat 33, itu menggambarkan kronologis penciptaan alam semesta dalam 6 masa. Sitati ayam 6 hari yang sering ditafsirkan dalam 6 masa, yang belum tentu suatu masa itu sama panjangnya. Pada ayat 27 surat An-Nazi'at itu disebutkan, Antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apakah penciptaan kamu lebih hebat atau langit yang telah dibangunnya? Ini yaum pertama atau masa pertama penciptaan alam semesta. Yang di dalam bahasa sains, ini tahap pertama ini terjadi dalam peristiwa yang disebut sebagai Big Bang, ledakan besar. Bukan seperti ledakan bom, ada pusatnya. Tetapi Big Bang ini adalah pengembangan alam semesta dari ketiadaan menjadi ada dan terus berkembang. Jadi Big Bang ini adalah awal dari ruang dan awal dari waktu. Tokohnya itu salah satunya adalah Stephen Hawking yang tadi disebut oleh Pak Maman. Jadi alam semesta muncul dari ketiadaan. Dan pertama kali yang muncul itu adalah dengan peristiwa yang disebut sebagai Big Bang 13,7 miliar tahun yang lalu. Dan ini di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat di surat Al-Anbiya itu disebutkan bahwa awalam yaralladzina kafaru anna samawati wal ard kanata ratqan fafaktahuma. Awalam yaralladzina kafaru anna samawati wal ard kanata ratqan fafataknahuma. Apakah orang kafir tidak mengetahui bahwa dulunya alam semesta ini sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan di antara keduanya. Langit dan bumi dulunya bersatu. Ketika belum ada apa-apa, semuanya itu bersatu. Kemudian barulah bintang-bintang terbentuk dari dukhon yang isinya adalah dari unsur air yang dalam bahasa astronomi disebut sebagai hidrogen. Dan kemudian pada fase yang kedua, yaum yang kedua, dalam ayat An-Nazi'at ayat 28 disebutkan rafa'a samkaha fasawaha, dan dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Ini cerita soal pengembangan alam semesta sesudah penciptaan pertama kali. Alam semesta dikembangkan dari sebut saja berdimensi 0 itu menjadi yang saat ini terjadi. Dalam surat Az-Zariyat pun disebut was-sama'i banainaha bi'aidi wa inna lamusiun. Dan langit kamilah yang membinanya, yang membangunnya, dan kami kuasa untuk meluaskannya. Alam semesta ini dikembangkan. Dan di sini disebut fasawaha, disempurnakan. Karena alam semesta ini itu adalah proses yang terus berkembang. Bintang-bintang ada kelahiran, ada perkembangan, kemudian ada kematian. Dan sampai sekarang bintang-bintang yang lahir pun masih banyak. Bintang-bintang yang mati pun banyak. Jadi seperti halnya makhluk hidup, ada kelahiran, ada kematian, dan bintang-bintang itu juga sama. Dan dalam bahasa Al-Quran disebut fasawaha, dia menyempurnakannya. Kemudian yaum yang ketiga dikatakan waqtasha lailaha wa akhraja duhaha. Ia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikannya siangnya terang benderang. Ini cerita soal pembentukan tata surya. Dengan adanya matahari sebagai sumber energi utama dan sumber cahaya bagi tata surya, di sekitarnya terbentuk planet-planet, dan sistem tata surya ini sama dan bintang-bintang yang lain itu berasal dari dukhon, dari awan antar bintang. Dan pembentukannya ini juga memerlukan proses yang panjang. Nah, tahap yang ketiga ini cerita soal pembentukan tata surya.
Pertama kali matahari terbentuk itu adalah dari dukhon atau dari awan antar bintang yang memadat, terus memadat, dan karena gravitasi dirinya matahari berbentuk bulat. Kemudian ketika suhunya makin lama makin panas, mencapai sekitar 20 juta derajat, maka mulailah reaksi fusi nuklir terjadi. Hidrogen bertemu dengan hidrogen menghasilkan helium, dan beda masanya ini yang menghasilkan energi. Dalam teori Einstein itu disebutkan E sama dengan mc kuadrat, kira-kira seperti itu. Jadi dengan massa yang kecil hidrogen tetapi bisa menghasilkan energi yang luar biasa. Dan di sekitarnya sisa-sisa debu itu kemudian membentuk planet-planet, antara lain bumi. Dan bumi yang berputar pada porosnya ini yang menyebabkan terjadinya malam dan siang. Itu yang diungkapkan pada ayat 29 surat An-Nazi'at tadi. Dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikannya siangnya terang benderang. Ini cerita soal pembentukan tata surya dan planet-planet termasuk bumi. Yaum yang keempat, pada ayat 30 An-Nazi'at disebut wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan bumi setelah itu dihamparkannya. Ini cerita soal evolusi di bumi kita. Jadi setelah yaum ketiga cerita soal pembentukan tata surya, yaum yang keempat, fase yang keempat ini cerita soal pembentukan bumi. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Bukan berarti bumi datar, tetapi bumi ini sempat pada awal pembentukannya, kulit bumi itu terkoyak oleh benturan objek 1/10 planet Mars yang menyebabkan sebagian kulit bumi itu terkoyak, dan itu yang kemudian terlontar dan akhirnya menjadi bulan. Nah, bagian yang terkoyak ini yang kemudian ditutup secara perlahan miliaran tahun, dan itu yang kemudian kita mengenalnya sebagai pergeseran lempeng bumi atau lempeng benua. Dari semula benua tunggal disebut sebagai Pangea, kemudian menjadi 5 benua yang sekarang ada, ditambah dengan Antartika. Jadi itu yang disebut bumi sesudah itu dihamparkannya. Kemudian fase yang kelima pada ayat 31 disebut akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dan dari bumi itu dia mengeluarkan air dan menyediakan tempat penggembalaan. Jadi dan ditumbuhkannya juga tumbuh-tumbuhan, tempat penggembalaan di sini. Jadi ini cerita soal asal mula kehidupan di bumi ini. Setelah tata surya terbentuk, bumi dipersiapkan, kemudian mulailah kehidupan dipersiapkan di bumi ini. Dan yang pertama kali disiapkan oleh Allah adalah air. Air ini adalah yang pertama. Dan makhluk hidup pertama adalah tumbuhan. Jadi ini yang diceritakan pada fase yang kelima. Kemudian pada fase yang keenam dan pada ayat 32 dan 33, wal jibala arsaha mata'al lakum wa li'an'amikum. Gunung-gunung dia pancangkannya dengan teguh, dan semua ini untuk kesenanganmu dan untuk binatang ternakmu. Ini soal mulai stabilnya bumi ini, dan juga lahirnya binatang dan manusia pada tahap terakhir dari evolusi kehidupan dan evolusi bumi ini. Dengan pergeseran lempeng benua, kita melihat lempeng benua itu saling menyusup. India tadinya berada di sebelah timur dari Afrika Selatan. Kemudian dia bergerak ke arah utara secara perlahan-lahan, dan akhirnya menabrak lempeng Eurasia. Dan dari tabrakan tersebut kemudian lahirnya pegunungan Himalaya yang makin lama makin tinggi karena tabrakan tersebut. Pada sisi lain, lempeng Indo-Australia di selatan dan barat Indonesia itu menyusup di bawah lempeng Eurasia. Ini yang seringkali kemudian
menimbulkan gempa di pantai barat Sumatera dan pantai selatan Jawa dan Nusa Tenggara. Nah, dari penyusupan lempeng tersebut terlahirlah gunung-gunung. Ada pegunungan Bukit Barisan di sisi barat dari Sumatera dan deretan pegunungan di selatan Jawa. Itu adalah bagian dari proses evolusi di bumi ini dari pergeseran lempeng-lempeng tersebut. Dan Al-Quran menyebutkan gunung-gunung itu sebagai pasak, sebagai pancang. Kita bisa bayangkan kalau di titik pertemuan antar lempeng tersebut tidak ada gunung, maka ketika terjadi pergeseran lempeng tersebut, ada penyusupan lempeng, maka terjadi getaran yang cukup besar, dan itu diredam oleh adanya gunung-gunung tersebut. Pada sisi lain, fase yang ke-6 ini juga mulai munculnya binatang dan manusia. Dalam teori evolusi kehidupan, makhluk itu pertama adalah tumbuhan, kemudian baru disusul dengan hewan, dan manusia adalah salah satu dari proses evolusi tersebut. Walaupun dalam Al-Quran disebutkan kelahiran Adam adalah suatu keistimewaan. Itulah 6 masa sitati ayam yang di dalam Al-Quran disebut terkait dengan proses penciptaan alam semesta dari ketiadaan sampai dengan lahirnya manusia. Demikian juga sudut pandang sains juga menggambarkan bahwa alam semesta ini berevolusi dari ketiadaan dalam kondisi yang disebut sebagai singularitas, kemudian terjadi Big Bang sampai dengan alam semesta mengembang, kemudian 4,5 miliar tahun yang lalu terbentuk tata surya dan bumi, kemudian di bumi ini terjadi evolusi sampai munculnya tumbuhan, hewan, dan manusia. Saya kira demikian, dan hal yang menarik di dalam buku Kosmologi Islam itu juga diungkapkan selain dengan banyak aspek lagi yang dibahas di dalam buku tersebut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Haji Thomas Jamaluddin.